Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Nurfaida Master Biomedik dari Departemen Biomedik Konsentrasi Biokimia, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang biokimia muskuloskeletal. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami biokimia tulang dan tulang rawan, yaitu mampu memahami komposisi kimia tulang, mampu memahami komposisi kimia tulang rawan, mampu memahami metabolisme kalsium, dan mampu memahami metabolisme vitamin D. Yang kedua, kalian mampu memahami biokimia otot, di mana untuk biokimia otot ini kalian mampu memahami protein-protein otot, mampu memahami biokimia kontraksi otot, dan mampu memahami metabolisme otot. Yang ketiga adalah kalian mampu memahami biokimia matrik ekstraseluler, dan yang keempat adalah kalian mampu memahami korelasi ilmu biokimia dengan kasus muskuloskeletal. Baiklah, yang pertama kita harus ketahui adalah definisi dari sistem muskuloskeletal itu sendiri. Sesuai dengan namanya, yaitu muskuloskeletal, sistem muskuloskeletal ini terdiri dari dua organ penting, yaitu pertama adalah muskulus atau otot yang bersifat aktif dan skeletal yaitu tulang yang bersifat pasif. Jadi, dua organ penting pada sistem muskuloskeletal ini adalah tulang yang bersifat pasif dan otot yang bersifat aktif, di mana sistem muskuloskeletal ini adalah sistem yang melaksanakan dua fungsi utama yang saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya, yaitu fungsi gerak dan fungsi penunjang. Jadi, kedua organ ini tadi, yaitu otot dan tulang, akan bekerja sama dalam fungsinya sebagai penggerak dan pendukung atau penunjang. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang tulang. Nah, ini adalah gambar dari tulang, di mana tulang adalah salah satu organ yang berperan dalam sistem gerak pada manusia. Sudah dibahas tadi ya. Nah, sesuai dengan yang kita jelaskan tadi, bahwa tulang pada tubuh manusia termasuk alat gerak pasif, karena tulang baru akan bisa bergerak apabila digerakkan oleh otot. Jadi, kalau hanya untuk tulang saja sendiri tanpa otot, dia tidak bisa akan bergerak. Ya. Kemudian berdasarkan sifatnya, tulang terbagi menjadi dua jenis, yaitu tulang keras atau yang disebut ostium dan tulang rawan yang disebut dengan kartilago. Jadi ini adalah ostium ya. Jadi ini adalah tulang keras yang disebut juga ostium, terdiri dari biasanya tulang paha ya. Kemudian yang kedua adalah tulang rawan atau kartilago. Kartilago ini adalah tulang-tulang lunak yang berada di ujung-ujung tulang ini atau biasa di sendi-sendi ya. Adapun tulang rawan yang lain bisa ada di telinga, di hidung, dan lain sebagainya ya. Tapi untuk dalam fungsi geraknya itu yang kartilago yang kita bahas adalah yang berada pada persendian. Kemudian berdasarkan kematangannya, tulang terbagi dua, yaitu tulang woven atau imatur dan tulang lamelar atau matur. Jadi kalau dia sudah matur, dia sudah keras ya, kompak, dan biasanya pada orang dewasa. Nah, tulang ini merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral. Ya, jadi tulang itu merupakan jaringan ikat yang terdiri dari tulang kompak dan tulang spons. Nah, ini kita lihat ada struktur dari tulang ya. Ini biasanya yang kita lihat yang kayak bolong-bolong itu adalah tulang spons, dan yang bagian luarnya ini yang padat adalah tulang kompak, di mana dari komposisi tulang itu sendiri terdiri dari 80% tulang kompak dan 20% tulang spons ya. Nah, tulang ini mengandung protein, mineral, dan air. Jadi ini komposisi dari
bagian tulang yang terdiri dari mineral, protein, dan air, di mana 70% ini merupakan mineral. Nanti kita lihat mineral-mineral apa saja yang penting ya. Kemudian ada protein-protein organik sebanyak 22% dan air sebanyak 8% ya. Nah, tulang ini terdiri dari sel dan matriks. Nanti kita akan bahas satu-satu apa-apa saja selnya dan apa-apa matriks yang dimaksud ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi tulang. Sesuai dengan yang dikatakan tadi bahwa komposisi tulang terdiri dari sel dan matriks, di mana sel ini terdiri dari beberapa sel-sel tulang yaitu osteoprogenitor, osteosit, osteoblast, dan osteoklas. Nanti kita akan membahas satu-satu tentang sel-sel tulang ini. Kemudian komposisi yang lain adalah matriks, di mana matriks ini terbagi menjadi dua, yaitu matriks organik dan matriks anorganik, di mana matriks organik ini terdiri dari kolagen dan non kolagen. Jadi ada protein yang berupa kolagen dan ada protein yang non kolagen. Kemudian untuk matriks anorganiknya terdiri dari sebenarnya banyak, tetapi yang paling penting adalah dua ini, yaitu kalsium dan fosfat. Kemudian ini adalah sel-sel tulang, di mana yang tadi dari komposisi tulang itu terdiri dari 4 sel tulang ya. Yang pertama adalah osteoprogenitor yang disebut juga osteogenic cell, di mana dia merupakan adalah stem cell dari pembentukan tulang itu sendiri. Jadi ini adalah sel-sel awal dari pembentukan tulang. Kemudian ada yang namanya osteoklas. Nah, osteoklas ini dia berfungsi untuk remodeling tulang. Jadi apabila tulang sudah tua, osteoklas ini akan membentuk memulai dari proses remodeling tulang untuk pembentukan tulang yang baru. Nah, kemudian ada osteoblast. Osteoblast itu adalah sel-sel tulang yang imatur, dia masih belum sempurna ya, dia masih belum matang. Ya, ini adalah sel osteoblast yang akan berubah menjadi sel-sel osteosit, di mana sel-sel osteosit ini adalah sel-sel tulang yang matur dan akan bergabung dengan matriks tulang membentuk satu tulang yang matur. Komponen tulang selanjutnya adalah matriks organik, di mana tadi sudah dijelaskan untuk pembagian matriks organik itu ada dua bagian, yaitu protein yang berupa kolagen dan protein yang berupa non-kolagen. Di mana protein kolagen ini pada tulang terdapat dua, yaitu kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 5. Di mana untuk protein utama tulang berupa kolagen itu adalah kolagen tipe 1, di mana sebesar 90-95% dari kolagen itu merupakan kolagen tipe 1. Selebihnya adalah kolagen tipe 5 ya. Kemudian untuk protein non kolagen ada beberapa macam ya, ada proteoglikan, ada osteonektin ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting yang di sini adalah yang merupakan protein non kolagen ini adalah berupa proteoglikan. Proteoglikan ini di sini disebut dengan glikosaminoglikan. Ya, jadi ini glikosaminoglikan paling banyak yang merupakan protein non kolagen pada tulang. Nah, glikosaminoglikan inilah disintesis oleh sel-sel tulang, yaitu osteoblast tadi atau osteosit. Jadi pada saat pematangan tulang itu terjadi juga proses pembentukan matriks-matriks organik ini, yang salah satunya adalah glikosaminoglikan yang dibentuk oleh disintesis oleh osteoblast atau osteosit. Nah, sedangkan yang matriks anorganik dari tulang itu sendiri dijelaskan tadi bahwa ada dua, yaitu mineral utama adalah kalsium dan fosfat, di mana kalsium dan fosfat ini akan membentuk senyawa yaitu Ca3PO42 yang merupakan kristal yang sangat keras. Nah, kemudian Ca3PO42 ini akan bersama dengan air membentuk kristal hidroksiapatit dengan rumus kimia seperti ini ya, Ca10PO46OH2.
Nah, inilah kristal hidroksiapatit inilah yang akan memberi kekuatan dan kelenturan pada tulang itu sendiri. Nah, sebenarnya selain dari kalsium dan fosfat ini ada beberapa mineral juga yang terdapat pada tulang, yaitu natrium, magnesium, karbonat, dan fluorida, tetapi jumlahnya lebih sedikit dari kalsium dan fosfat ini. Jadi yang paling penting kalian tahu adalah matriks anorganik ini terdiri dari kalsium dan fosfat yang bersama-sama dengan air akan membentuk kristal hidroksiapatit. Pada saat tulang mengalami penuaan, akan terjadi proses regenerasi tulang yang disebut dengan remodeling tulang, di mana proses remodeling tulang ini terdiri dari dua tahapan, yaitu resorpsi tulang lama oleh osteoklas dan formasi tulang yang baru oleh osteoblas. Nah, pertama-tama osteoklas ini akan meresorpsi melalui proses asidifikasi dan digesti proteolitik. Nah, segera setelah osteoklas meninggalkan daerah resorpsi itu, osteoblas ini akan menginvasi area tersebut dan memulai proses formasi dengan cara menyekresi osteoid. Nah, ini ada sudah osteoid terbentuk dari osteoblas itu yang terdiri dari matriks kolagen dan protein-protein yang lain. Kemudian setelah osteoid ini terbentuk akan ada proses mineralisasi. Nah, masuknya kalsium dan mineral-mineral lainnya untuk kekompakan tulang yang pada akhirnya akan membentuk tulang-tulang yang baru. Nah, keseimbangan antara aktivitas osteoklas dan osteoblas ini diregulasi oleh beberapa hormon, yaitu pertama adalah estrogen ya. Kemudian ada pun juga hormon paratiroid, dia memastikan pasokan kalsium ini terpenuhi untuk mineralisasi ya. Begitu pula dengan vitamin D dan kalsium itu sendiri. Selanjutnya adalah tulang rawan atau yang biasa kita sebut dengan kartilago. Nah, kartilago di dalam tubuh kita ini ada banyak ya, tergantung jenis dan lokasinya. Jadi ada kartilago hyaline pada skeletal, kemudian ada juga di ekstraskeletal yang trakea, laring, dan hidung. Kemudian di kartilago elastik itu ada pada telinga sama epiglotis, dan fibrokartilago ada di meniskus dan intervertebral diskus intervertebral ya. Jadi sebenarnya untuk tulang rawan itu di dalam tubuh kita ada banyak, tetapi pada sistem muskuloskeletal ini kita membahas kartilago atau tulang rawan yang berada pada skeletal, yaitu articular junctionnya ya. Jadi fungsi tulang rawan pada artikular skeletal ini adalah melindungi tulang agar tidak terjadi gesekan saat terjadi gerakan karena adanya kolagen. Kemudian untuk menahan kekuatan tekanan karena memiliki proteoglikan. Jadi intinya adalah komposisi utama dari tulang rawan ini atau kartilago pada artikular skeletal ini adalah kolagen dan proteoglikan. Selanjutnya, pada komposisi tulang rawan ini sendiri sama dengan komposisi dari matriks organik dari tulang ya, terdiri dari protein yang terbagi dua menjadi protein kolagen dan protein non kolagen. Di mana protein kolagen dari tulang rawan itu sendiri adalah kolagen tipe 2, di mana 90 sampai 98% dari kolagen pada artikular kartilago itu merupakan kolagen tipe 2. Nah, sedangkan kolagen yang lain tipe 5, 6, 9, 10, dan 11 itu juga terdapat di artikular kartilago, tetapi jumlahnya sangat sedikit ya. Adapun protein non kolagennya yaitu proteoglikan ya, proteoglikan, chondronektin, dan ancorin C2. Tapi yang paling penting di sini adalah yang paling banyak adalah proteoglikan. Adapun struktur dari artikular kartilago ini yang khasnya adalah dia tidak memiliki persarafan dan tidak memiliki vaskularisasi, sehingga pada artikular kartilago ini kita tidak bisa merasakan nyeri. Jadi kalau ada yang nyeri itu bukan dari artikular kartilago karena dia tidak memiliki persarafan.
Begitu pula dengan vaskularisasi, jadi dia tidak memiliki vaskularisasi sehingga nutrisinya itu didapatkan dari cairan sinovial. Ya. Ini adalah perbedaan tulang dan kartilago. Ada beberapa karakteristik yang berbeda di antara kartilago dan tulang ini, di mana pada kartilago dia lebih lunak dan fleksibel, sedangkan pada tulang ini dia lebih kuat dan lebih keras ya. Adapun tipe selnya, kalau untuk kartilago disebut kondrosit, kemudian pada tulang disebut osteosit. Adapun komposisi dari matriksnya, untuk kartilago adalah chondroitin sulfat, sedangkan pada tulang adalah hidroksiapatit. Di mana pada kartilago tidak memiliki vaskularisasi, sedangkan di tulang memiliki vaskularisasi. Begitu pula dengan inervasi. Pada kartilago tidak memiliki inervasi dan pada tulang memiliki inervasi. Dia diselubung atau uh, dilapisi oleh perikondrium pada kartilago dan periosteum pada tulang. Adapun komponen utamanya yaitu pada kartilago, komponen utamanya adalah kolagen tipe 2 dan proteoglikan, sedangkan pada tulang komponen utamanya adalah kolagen tipe 1 dan hidroksiapatit. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalsium, di mana kalsium itu berada dalam tulang sebanyak 99% dari jumlah kalsium di dalam tubuh. Jadi 99% kalsium yang ada dalam tubuh kita itu terdapat di tulang. Sedangkan 1%-nya itu terbagi di dalam sistem saraf, di dalam peredaran darah, di dalam otot, dan di dalam sel ya, untuk kepentingan masing-masing ya. Tetapi untuk penyimpanan terbanyak adalah di dalam tulang sebanyak 99%. Nah, kalsium di dalam tulang berfungsi sebagai cadangan kalsium untuk seluruh tubuh. Jadi memang 1%, hanya 1% yang terdapat di luar sel tulang ini, tetapi apabila kalsium dibutuhkan oleh tubuh, maka kalsium yang terdapat di dalam tulang akan dikeluarkan ya, akan dirilis ke bagian tubuh yang membutuhkan. Jadi ini kalau untuk di tulang memang penyimpanan kalsium itu kebanyakan di situ, tetapi dia tidak digunakan hanya untuk tulang sendiri, tetapi digunakan untuk seluruh tubuh. Nah, kalsium tulang bukan deposit yang statis ya, tetapi dia bersifat dinamis, sehingga dia bisa kalau berlebihan diserap di tulang, kalau tubuh kekurangan kalsium akan dikeluarkan ke dalam tubuh oleh tulang ya. Jadi dia bersifat dinamis, tidak apabila kalau sudah terserap di tulang di situ saja ya. Kemudian keseimbangan ini memungkinkan terjadinya remodeling tulang ya. Jadi nanti yang tadi apabila keseimbangan antara kalsium ya, itu akan memungkinkan terjadinya remodeling tulang. Nah, proses dinamis kalsium diatur oleh hormon. Ada yang disebut paratiroid, kalsitonin ya. Ini kalsitonin dari hormon tiroid, dan kalsitriol atau vitamin D ya. Kalsium merupakan senyawa yang sangat penting karena merupakan mineral terbanyak dalam tubuh dan diperlukan pada sebagian besar proses biologis. Nah, absorpsi kalsium di usus halus merupakan satu-satunya sumber kalsium di dalam tubuh, sehingga jumlah kalsium di dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh intake makanan yang dimakan oleh kita ya. Jadi sangat perlu diperhatikan intake makanan yang tinggi kalsium. Nah, adapun metabolisme dari kalsium itu sendiri, apabila terjadi penurunan konsentrasi kalsium di dalam darah, maka akan memicu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini untuk menghasilkan paratiroid hormon ya, di mana paratiroid hormon ini akan masuk ke dalam sirkulasi dan menuju sel target. Sel target dari paratiroid hormon ini ada dua, yaitu ginjal dan
tulang. Pada tulang, paratiroid hormon ini akan menstimulasi pelepasan kalsium yang terdapat di tulang yang merupakan cadangan makanan. Jadi sorry ya, yang merupakan cadangan penyimpanan kalsium tadi yang 99% itu. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan kadar kalsium di dalam darah, maka efek dari kelenjar paratiroid ini akan menghasilkan paratiroid hormon, dan paratiroid hormon ini akan mempengaruhi akan menstimulasi pelepasan kalsium dari tulang itu, sehingga menyebabkan peningkatan kalsium serum di dalam darah. Nah, sel target yang kedua dari paratiroid hormon ini adalah ginjal, di mana bagaimana cara kerja dari paratiroid hormon di ginjal ini adalah dia menstimulasi reabsorpsi dari kalsium, sehingga dia meningkatkan kalsium serum di dalam darah. Selain itu dia juga menstimulasi produksi dari vitamin D ini ya, 1,25-OH2D. Jadi ini adalah vitamin D yang aktif, di mana fungsi dari vitamin D ini adalah meningkatkan reabsorpsi dari kalsium di usus ya, jadi di usus halus, sehingga apabila reabsorpsi dari kalsium itu meningkat, diharapkan akan terjadi peningkatan dari kadar kalsium di dalam darah yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, adapun apabila sudah kadar kalsium di dalam darah itu sudah meningkat, itu akan terjadi feedback negatif ke kelenjar paratiroid untuk menghentikan produksi hormon paratiroidnya. Ya, begitu pula dengan apabila sudah terdapat vitamin D yang mencukupi, akan ada feedback negatif ke paratiroid hormon untuk dihentikan produksinya oleh kelenjar paratiroid. Selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin D, di mana vitamin D merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak, di mana telah ditemukan lebih dari 50 metabolit vitamin D dengan aktivitas biologis yang bervariasi. Tetapi yang paling utama, vitamin D yang paling utama di dalam tubuh manusia yaitu vitamin D2 atau ergokalsiferol, dan vitamin D3 yang disebut dengan kolekalsiferol. Nah, vitamin D2 dan vitamin D3 ini berbeda dalam hal struktur dan rantai sampingnya. Selain itu, dia juga berbeda dalam asalnya, di mana vitamin D2 berasal dari tumbuhan dan vitamin D3 berasal dari hewan dan manusia. Jadi, ada dua sumber dari vitamin D kita, yaitu pertama adalah dari intake makanan yang kita makan, dan ada yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita karena dia berada di bawah di kulit, di epidermis ya. Nah, yang pertama, yang intake makanan itu terdiri dari dua, baik itu dari tumbuhan maupun hewan ya. Kalau vitamin D2 yang dari tumbuhan itu kita intake makanan dalam bentuk ergosterol ya. Kemudian kalau yang diproduksi di dalam tubuh kita sendiri, yaitu di lapisan kulit, itu berasal dari kolesterol yang berupa 7-dehidrokolesterol, di mana apabila dia terkena dengan sinar ultraviolet ya, diaktifasi menjadi, karena ini masih berupa provitamin D ya. Jadi ini dua ini adalah bentuk dari provitamin D, baik provitamin D2 maupun provitamin D3. Jadi dengan adanya sinar matahari ini dia akan membentuk mengaktifasi menjadi vitamin D2 yaitu ergokalsiferol, dan vitamin D3 yaitu kolekalsiferol. Ini dengan bantuan sinar matahari. Adapun peranan dari vitamin D itu adalah fungsi utama yang terpenting adalah sebagai regulator biologik untuk hemostasis kalsium. Kemudian efek vitamin D sendiri meningkatkan kalsium dan fosfat uptake dengan absorpsi dari usus dan mobilisasi dari tulang. Jadi apabila kalsium itu kurang di peredaran darah, maka vitamin D ini akan diproduksi dan menyebabkan absorpsi kalsium dan fosfat dari usus itu akan meningkat, sehingga dia akan
meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Vitamin D akan mempengaruhi reabsorpsi kalsium dari tulang dan reabsorpsi kalsium dan fosfat dari tubulus renalis. Ini sama ya, dia berfungsi pada metabolisme kalsium tadi untuk menyeimbangkan kadar kalsium di dalam darah. Nah, di usus halus, vitamin D akan meningkatkan kerja kalbindin 9K yang merupakan kalsium binding protein yang terdapat di usus halus dan berperan pada absorpsi kalsium di enterosit dan juga mempengaruhi kalsium transporter. Jadi selain penyerapannya tadi, vitamin D ini juga dia eh, meningkatkan adanya transporter dari kalsium itu, dimana kan kalsium tidak bisa eh, harus terikat dengan reseptor ya. Jadi ada kalsium binding protein yang terdapat di usus halus itu sebagai transporternya supaya dia bisa masuk ke dalam peredaran darah. Jadi intinya peran vitamin D ini sangat penting pada hemostasis kalsium di dalam darah di dalam tubuh ya. Seperti yang dikatakan tadi, ada dua jenis utama vitamin D, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3, di mana vitamin D2 ini didapatkan dari intake makanan yang mengandung provitamin D2, yaitu dari tumbuhan. Nah, provitamin D2 ini yang berupa ergosterol dengan bantuan sinar ultraviolet dari matahari akan diubah menjadi vitamin D2 yang disebut ergokalsiferol. Nah, sedangkan vitamin D3 ini didapatkan dari dua jalur, yakni dari intake makanan yang mengandung provitamin D3 dari hewan ataukah bisa disintesis dalam tubuh manusia sendiri dari kolesterol di bawah permukaan kulit. Nah, vitamin D3 yang disintesis di dalam tubuh ini berasal dari kolesterol ya, yang menjadi provitamin D3 dalam bentuk 7-dehidrokolesterol, di mana sama halnya dengan provitamin D2 tadi, apabila terkena sinar ultraviolet dari matahari, dia akan diubah menjadi vitamin D3 yang dikenal dengan nama kolekalsiferol. Nah, dari dua jenis vitamin D ini yang paling banyak di dalam tubuh adalah vitamin D3. Karena selain dari intake makanan, dia juga bisa disintesis oleh tubuh sendiri dengan bantuan sinar matahari. Nah, di mana seperti yang dikatakan tadi bahwa provitamin D3 ini berasal dari dua jalur. Ada yang diproduksi sendiri di bawah lapisan kulit dan bantuan sinar ultraviolet dan dari intake makanan. Ya, selanjutnya vitamin D3 ini akan diserap ke dalam sirkulasi darah dan berikatan dengan vitamin D binding protein sebagai transportnya untuk dibawa ke hati. Jadi ini masuk ke dalam peredaran darah, kemudian berikatan dengan vitamin D binding protein sebagai transport untuk dibawa ke hati. Di hati ini vitamin D akan mengalami hidroksilasi dengan bantuan enzim 25 hidroksilase menjadi 25 hidroksikolekalsiferol atau biasa disebut kalsidiol. Nah, ini sudah di hati ini vitamin D tadi itu diubah menjadi kalsidiol. Kemudian saat dibutuhkan, yakni jika terdapat sinyal dari berbagai faktor, baik itu dari kadar kalsium, kadar fosfat maupun dari paratiroid hormon, ya, maka kalsidiol tadi akan mengalami hidroksilasi kembali di ginjal dengan bantuan enzim 1-alfa hidroksilase menjadi 1,25 hidroksi kolekalsiferol atau yang biasa kita sebut kalsitriol. Nah, kalsitriol inilah yang merupakan vitamin D yang aktif yang akan menuju sel-sel targetnya banyak, baik itu di usus, di tulang, di sistem imun maupun lain-lain ya. Nah, jika kebutuhan vitamin D ini telah mencukupi, maka vitamin D ini akan disimpan dalam bentuk yang tidak aktif berupa 24,25 dihidroksikolekalsiferol dan akan diaktifkan kembali saat dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hemostasis kalsium, di mana konsep dari hemostasis kalsium yaitu bagaimana proses regulasi kalsium di dalam tubuh sehingga dapat selalu berada pada keseimbangannya.
Nah, ada beberapa organ yang berperan dalam hemostasis kalsium ini, diantaranya adalah kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan ginjal. Nah, pada keadaan di mana pada kadar kalsium dalam darah meningkat, maka kelenjar tiroid ini akan mengekskresikan kalsitonin, di mana peningkatan kalsitonin ini akan menyebabkan penurunan penyerapan kalsium di usus halus, kemudian penurunan pengeluaran kalsium dari tulang, dan peningkatan pengeluaran kalsium dalam urin, sehingga kadar kalsium dalam darah akan kembali normal. Nah, sebaliknya, apabila terjadi penurunan kadar kalsium di dalam darah, kelenjar yang bereaksi adalah kelenjar paratiroid yang akan menghasilkan paratiroid hormon. Nah, paratiroid hormon ini ini akan mempengaruhi ginjal untuk menstimulasi perubahan kalsidiol tadi, ya, vitamin D menjadi kalsitriol di ginjal, di mana dia menjadi vitamin D yang aktif, di mana kalsitriol ini bekerja sama dengan hormon paratiroid akan menstimulasi peningkatan absorpsi kalsium di usus halus, meningkatkan pelepasan kalsium oleh tulang, dan menurunkan ekskresi kalsium di urin, sehingga kadar kalsium di dalam darah kembali normal. Begitulah proses yang terjadi dalam tubuh kita untuk menyeimbangkan kadar kalsium di dalam darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot, ya. Jadi otot itu merupakan organ tubuh yang bergerak aktif, merupakan alat gerak aktif, ya. Di mana terdapat 3 jenis otot di dalam tubuh manusia, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Ini adalah gambaran dari beberapa jenis otot, di mana otot polos itu contohnya adalah ada di usus, kemudian otot rangka itu ada di tulang-tulang, ya, yang jaringan penyokong tulang, kemudian otot jantung itu ada di jantung. Jadi perbedaan secara histopatologiknya seperti inilah, ini otot polos, kemudian otot lurik atau otot rangka dia berlurik-lurik, kemudian otot jantung dia berlurik-lurik juga, tetapi dia terdapat pencabangan. Nah, otot yang berperan dalam pergerakan adalah otot skelet, ya. Jadi otot skelet inilah yang akan kita bahas. Kemudian protein pada otot skelet antara lain adalah miosin, aktin, tropomiosin, troponin I, T, dan C. Jadi itu komponen dari protein otot skelet yang penting kita bahas pada hari ini. Nah, ini adalah struktur dari otot skelet, di mana di dalam otot ini terdapat serabut-serabut otot. Nah, ini serabut-serabut otot ini, di mana satu serabut ini dikenal dengan myofibril. Nah, kalau kita tarik lagi menjadi yang lebih kecil, ini adalah gambaran dari myofibril. Selanjutnya myofibril ini terdiri dari beberapa sarkomer, ya. Jadi satu batang ini ada beberapa sarkomer, di mana kalau sarkomer itu terdiri dari 2 pita Z dan 1 pita M. Jadi di sini ada lagi satu sarkomer, kemudian ini satu sarkomer yang lain, ya. Kemudian, nah, di dalam sarkomer inilah kita bisa melihat proses kontraksi di dalam otot, yaitu terdapat protein-protein otot yang berwarna merah dan berwarna biru ini, di mana yang merah ini disebut aktin dan yang biru ini adalah miosin. Jadi ini adalah 2 protein otot yang utama dalam proses kontraksi. Adapun rincian dari protein-protein otot yang terdapat pada otot itu adalah, yang pertama tadi adalah protein utama, aktin dan miosin, ya. Yang tadi ada yang biru itu adalah miosin, sedangkan yang merah itu adalah aktin. Nah, aktin memiliki berat molekul 45.000 Dalton dan berbentuk double helix supercoil. Jadi dia bentuknya seperti ini, ya, untuk aktin. Kemudian miosin ini memiliki berat molekul 460.000 Dalton. Dia memang agak disebut juga dengan filamen tebal. Aktin ini adalah filamen tipis, ya. Dan
minor protein otot skelet. Nah, selain dari protein otot yang besar ini, yang mayor, yang terdiri dari aktin dan miosin, juga terdapat protein otot yang kecil ya, yang minor, yaitu tropomyosin dan troponin. Nah, ini adalah tropomyosin yang mengikat dari aktin, dan kemudian troponin ini yang terdiri dari troponin I, T dan C ya. Jadi ini dia melapisi aktin. Nah, tropomyosin ini memiliki dua rantai alfa dan beta serta berikatan dengan heliks aktin dan berupa molekular fibrosa. Ya, jadi ini kita lihat tadi tropomyosin dia berikatan dengan aktin ya. Nah, troponin sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu ada tadi yang saya bilang adalah troponin T, troponin I, dan troponin C. Di mana troponin T ini berfungsi untuk berikatan dengan tropomyosin. Sedangkan untuk tipe I ini dia membantu dalam interaksi aktin myosin. Dan tipe C ini dia berikatan dengan kalsium untuk memulai kontraksi. Nah, ini adalah protein utama otot tadi, yaitu aktin dan miosin. Kita bahas sedikit di mana kekuatan kontraktil otot dihasilkan oleh interaksi dua protein, yaitu aktin dan miosin ini. Nah, ini adalah miosin, ini adalah aktin ya. Di mana miosin ini terdiri dari rod dan headnya ya, kepalanya. Nah, aktin dan miosin ini akan membentuk lebih dari 80% massa protein otot, di mana molekul aktin monomer. Nah, ini ada monomer molekul aktin ini disebut G-aktin, akan membentuk polimer panjang yang disebut F-aktin atau filamentous aktin. Jadi, ini satu-satu ini disebut G-aktin, tetapi apabila dia sudah bergabung menjadi polimer seperti ini disebut dengan F-aktin. Nah, setiap monomer aktin dalam filamen tipis ini dapat mengikat erat ke satu kelompok kepala miosin. Jadi ini semua bisa mengikat kepala miosin ya. Untuk ini apabila dia berikatan dengan kepala miosin, nanti ada selanjutnya untuk proses kontraksi. Adapun proses dari kontraksi otot ini diawali oleh sinyal yang diberikan oleh serabut saraf motorik, di mana sinyalnya itu dihantarkan oleh neurotransmitter berupa asetilkolin, yang pada akhirnya akan menimbulkan potensial aksi pada membran serabut otot. Nah, potensial aksi inilah yang akan melepaskan ion kalsium, di mana apabila ion kalsium ini terdapat pada serabut otot, nanti dia akan menyebabkan ikatan antara troponin C, dia akan berikatan dengan troponin C sehingga ikatan antara troponin I dan aktin akan melemah. Nah, sehingga terjadi pergeseran dari tropomyosin ini. Gerakan ini akan membuka sisi aktif aktin, di mana apabila terbuka ini, kepala myosin ini bisa menempel pada sisi aktif aktin itu, sehingga terbentuklah cross bridge di antara aktin dan myosin. Nah, kemudian ATP yang dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat tadi yang di kepala myosin itu akan digunakan sebagai energi kontraksi. Nah, adanya energi ini menyebabkan terjadinya power stroke antara filamen aktin dan myosin, sehingga menyebabkan serabut tersebut bergeser satu sama lain ya, dan akan menghasilkan proses kontraksi. Nah, ikatan aktin dan myosin ini akan terlepas setelah ATP baru menempel pada kepala myosin. Nah, begitu selanjutnya apabila masih terdapat rangsangan ya dari sinyal itu, dan masih terdapat proses ini akan berlangsung terus-menerus selama kontraksi ya. Nah, bila kadar kalsium ini sudah cukup rendah, nah interaksi antara aktin dan myosin itu akan terhenti. Apabila sudah tidak ada sinyal, kalsium itu sudah tidak diproduksi, ya jadi interaksi antara aktin dan myosin ini akan terhenti, sehingga tropomyosin kembali menutup sisi aktif aktin dan otot akan berelaksasi.
Nah, ini adalah keadaan aktin dan miosin saat relaksasi, jadi dia agak longgar ya. Dan apabila yang di bawah ini adalah pada saat dia kontraksi, karena dia saling menarik ya, jangan saling menarik satu sama lain sehingga dia menjadi pendek seperti ini. Nah, sumber ATP untuk siklus kontraksi relaksasi otot ada beberapa sumber. Yang pertama yaitu dari cadangan glikogen otot, ya, di mana glikogen otot ini akan mengalami fosforilasi membentuk glukosa 6 fosfat. Setelah itu glukosa 6 fosfat ini akan diubah menjadi ATP dengan dua cara, yaitu satu proses glikolisis dan satunya adalah proses fosforilasi oksidatif. Nah, selain itu sumber ATP yang lain untuk kontraksi relaksasi otot itu juga dapat diperoleh dari kreatinin fosfat. Dari kreatinin fosfat ini akan mengalami fosforilasi dengan bantuan kreatin fosfat fosfokinase menjadi ATP. ATP inilah yang akan digunakan oleh otot untuk melakukan kontraksi. Selanjutnya adalah matriks ekstraseluler, di mana matriks ekstraseluler adalah komponen-komponen yang terletak di luar sel, di mana dia bertanggung jawab untuk membentuk dan memelihara struktur jaringan. Matriks ekstraseluler ini mengandung tiga kelas utama biomolekul, yaitu serat protein yang memiliki daya rentang yang terdiri dari kolagen, elastin, dan fibrilin. Yang kedua adalah protein adesif yang terdiri dari fibronektin dan laminin, serta substansi dasar yang terdiri dari proteoglikan. Jadi ini adalah gambar dari matriks ekstraseluler ya. Di sini dia berada di permukaan membran yang dia bertugas untuk membentuk dan memelihara struktur jaringan. Ya, jadi ini ada kolagen, ada fibronektin, ada laminin, proteoglikan, ya, dan lain sebagainya. Adapun fungsi dari matriks ekstraseluler secara lebih spesifik adalah yang pertama membuat hubungan mekanik antar sel. Kemudian yang kedua adalah membentuk struktur dengan sifat mekanik khusus seperti tulang, tulang rawan, tendon, dan persendian. Kemudian memisahkan sel-sel dan jaringan-jaringan sehingga dia melonggarkan persendian dan migrasi sel. Melindungi sel dari molekul atau partikel asing. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang komponen dari matriks ekstraseluler. Yang pertama adalah kolagen, di mana komposisi protein terbanyak sekitar 25% total protein tubuh. Di mana kolagen fibrillar khas berupa satu triple helix ya. Jadi kolagen ini berupa triple helix yang disatukan oleh ikatan hidrogen. Terdiri dari 3 rantai polipeptida yang besarnya terdiri dari 600 sampai 3000 asam amino. Nah, di dalam rantai alfa tiap asam amino ketiga adalah glisin, sehingga format dari susunan asam aminonya pasti berupa glisin, asam amino X, dan asam amino Y. Nah, disintesis di retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan matriks ekstraseluler. Ini adalah gambaran dari kolagen itu, dia merupakan triple helix ya. Dia merupakan triple helix, kemudian dia nanti akan dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Kemudian ini adalah proses sintesis kolagen, di mana diawali dengan pembentukan mRNA di inti sel, kemudian mRNA ini akan dibawa ke retikulum endoplasma untuk ditranslasi. Nah, pada proses translasi ini akan terbentuk preprokolagen yang terdiri dari C-terminal dan N-terminal ya. Jadi ada ujung N dan ujung C-nya. Kemudian preprokolagen ini akan membentuk triple helix melalui proses penggabungan rantai disulfida. Kemudian selanjutnya akan terjadi stabilisasi helix membentuk prokolagen. Jadi setelah dia berikatan pada ujungnya akan terjadi stabilisasi helix membentuk prokolagen dengan cara hidroksilasi prolin dan lisin yang dibantu oleh asam askorbat atau vitamin C. Jadi untuk menstabilkan dari
pre-prokolagen ini menjadi prokolagen itu dibutuhkan asam ascorbat atau vitamin C. Nah, prokolagen ini selanjutnya akan mengalami translokasi dan berpindah ke vakuola Golgi atau asparagus Golgi yang selanjutnya akan disekresi ke ekstrasel atau matriks ekstraseluler. Nah, setelah berada di ekstrasel inilah prokolagen ini akan mengalami pemotongan peptida di mana N-terminal dan C-terminalnya akan terputus membentuk kolagen. Jadi dari prokolagen ini yang masih terdapat C-terminal dan N-terminal, apabila N-terminal dan C-terminalnya dipisahkan, dia akan membentuk kolagen, yang mana pada akhirnya kolagen-kolagen yang terbentuk ini akan saling terikat satu sama lainnya. Ya. Nah, inilah kenapa biosintesis kolagen itu membutuhkan vitamin C untuk stabilisasi tadi. Kemudian kekurangan vitamin C akan menyebabkan hidroksilasi prolin dan lisin terganggu, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kolagen menjadi tidak stabil. Nah, komponen matriks ekstraseluler yang kedua adalah elastin, di mana elastin itu berfungsi untuk elastisitas dari sel ya. Kemudian banyak terdapat pada paru, pembuluh darah, ligamen elastik, kulit, dan kartilago telinga dan lain-lain. Kemudian disintesis sebagai tropoelastin yang monomer solut, terdiri dari beratnya yaitu 70 kilodalton. Nah, ini adalah gambaran dari elastin itu. Jadi dia bisa dalam keadaan rileks ya. Kemudian dia bisa dalam keadaan berkontraksi. Jadi ini fungsinya misalnya pada kulit kita dia memiliki elastin supaya dia bisa kembali ke bentuknya semula. Komponen selanjutnya adalah fibrilin, di mana ini adalah gambar fibrilin ya. Fibrilin itu merupakan glukoprotein yang membentuk serat elastis pada jaringan ikat. Jadi ini adalah fibrilin ya. Kemudian fibrilin disekresikan ke dalam matriks ekstraseluler oleh trofoblast dan menyatu dengan mikrofibril yang tak terlarutkan. Jadi dia tetap berada pada matriks ekstraseluler. Nah, ukurannya sekitar 350 kilodalton, lebih besar dari elastin yang tadi ya. Nah, komponen selanjutnya adalah protein adesi dari matriks ekstraseluler, terdiri dari fibronektin dan laminin, di mana fibronektin ini terdiri dari 2 subunit dengan berat molekul 230 kilodalton, dihubungkan dengan ikatan disulfida di dekat ujung terminal karboksilnya. Kemudian dia berinteraksi dengan proteoglikan dan melekat ke protein membran sel. Ya, sedangkan laminin merupakan komponen dari lamina basalis. Berat molekulnya sekitar 850 kilodalton dan dia mempengaruhi diferensi sel, migrasi, dan adesi. Makanya dia disebut dengan protein adesi ya. Jadi ini adalah gambar dari fibronektin serta laminin. Komponen terakhir dari matriks ekstraseluler yaitu adalah proteoglikan, di mana proteoglikan ini merupakan protein yang mengandung banyak rantai glikosaminoglikan. Ya, terdapat pada cairan sendi, cairan vitreous mata, dinding arteri, tulang, dan tulang rawan. Komponen proteinnya dibentuk di retikulum endoplasma dengan bantuan enzim glicosiltransferase. Transferase setelah dibentuk kemudian diekspresikan dari sel dan berfungsi di luar sel sebagai jaringan molekuler. Nah, jadi ini adalah proteoglikan ya. Jadi satu begini disebut proteoglikan, kemudian yang ungu-ungu ini merupakan glikosaminoglikan. Ya. Jadi di sini proteoglikan agregat ya, yang terdiri dari beberapa proteoglikan dengan dibantu oleh asam hyaluronik. Dia membuat glikosaminoglikan menempel sel proteoglikan ini menempel dan membentuk proteoglikan agregat.
Nah, selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana korelasi biokimia terhadap kasus-kasus muskuloskeletal. Kita tadi sudah melihat bagaimana tulang yang normal, bagaimana komposisi tulang, ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke beberapa penyakit yang kita bisa lihat secara gamblang. Apabila dia kerusakannya di sini, maka dia tidak dapat berfungsi secara normal tadi, misalnya metabolismenya apanya tidak bisa berfungsi, sehingga akan menyebabkan kerusakan atau penyakit. Nah, pada tulang itu sendiri ada yang disebut dengan osteoporosis, di mana massa tulangnya berkurang. Nah, kekurangan itu disebabkan oleh kekurangan asupan kalsium, kekurangan vitamin D, dan kekurangan hormon estrogen. Di mana kita tahu tadi adanya pada metabolisme pada remodeling tulang, ya, bahwa yang meregulasi remodeling tulang itu adalah ada kalsium, kadar vitamin D, dan estrogen. Jadi apabila regulator mineralisasi tulang ini atau remodeling tulang ini defisiensi atau kekurangan, maka bisa menyebabkan pembentukan tulang itu atau massa dalam tulang itu akan berkurang, dan akhirnya akan terjadi kelemahan pada tulang atau kerapuhan tulang yang disebut dengan osteoporosis. Nah, pada otot sendiri, penyakit dari muskuloskeletal itu yang bisa diambil contoh adalah miastenia gravis, di mana miastenia gravis ini terjadi kelemahan otot. Kita lihat tadi, dia itu menyerang neuromuscular junction. Jadi ini tadi kita bisa lihat pada kontraksi otot, ya, proses kontraksi otot, di mana proses kontraksi otot itu ada fase penerimaan sinyal, ya, dari sel saraf ke otot, ya. Jadi dia mengganggu di situ karena dia neurotransmitternya mengganggu sinyal neurotransmitter. Nah, dia itu mengganggu kinerja asetilkolin yang merupakan neurotransmitter untuk kontraksi otot, ya, sehingga pada miastenia gravis itu kontraksi ototnya berkurang. Nah, selanjutnya yaitu yang paling banyak, ya, adalah defisiensi vitamin D, di mana apabila defisiensi vitamin D, kita tahu bersama tadi bagaimana peran vitamin D dalam mineralisasi tulang dan keseimbangan kalsium di dalam darah. Sehingga apabila terjadi defisiensi vitamin D, akan terjadi pelunakan tulang. Pada anak-anak atau pada bayi akan terjadi rakitis, di mana karena tulangnya lemah, sehingga dia bisa karena dia masih kecil, jadi dia bisa terjadi kaki O atau kaki X, ya. Sedangkan pada orang dewasa disebut osteomalacia, di mana tulangnya menjadi tidak kompak, ya, maksudnya tidak keras karena adanya definisi vitamin D, sehingga regulasi dari hemostasis kalsium itu terganggu, sehingga dimana kita tahu bersama bahwa kalsiumlah yang memberikan kekuatan dan kekompakan pada tulang. Jadi pada osteomalacia ini dia terjadi perlunakan tulang, ya, hampir sama perlunakan tulang. Oke, ini adalah referensi yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan tentang biokimia dari muskuloskeletal, ya. Untuk materi kali ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi ini bisa berguna dan kalian bisa pelajari untuk sebagai dasar kalian memasuki blok muskuloskeletal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.